Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Waalaikumsalam. kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan sebuah tentang kontroversi penculikan dan pembunuhan jenderal dalam perspektif sejarawan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Farezi dan di bawah saya ini Nama saya Rojuliansyah. Nama saya Kinarul Sabari Iskandar. Next. baiklah, pada sesi ini saya ingin menjelaskan Next kah? kontra next slide kah? Sama-sama. Latar belakang kah? Ingin menjelaskan latar Dah. belakang peristiwa G30S PKI. Latar belakang kakak. Jadi, peristiwa G30S Sudah. PKI adalah peristiwa yang Oke. sangat tragis bagi penduduk Indonesia. Peristiwa G30S PKI adalah peristiwa yang sangat tragis bagi penduduk Indonesia di mana jenderal-jenderal besar di Indonesia itu diculik dan dibunuh, bahkan sampai disiksa. Peristiwa ini selalu mengatakan bahwa PKI adalah pelaku utamanya, padahal belum tentu PKI adalah pelaku utamanya. Namun setelah berlalunya masa Soeharto dan hilangnya rasa ketakutan di masyarakat, para sejarawan di Indonesia mulai menggali ulang sejarah tentang PKI, tentang peristiwa G30S PKI ini. Mengulang siapa sih sebenarnya di balik dalang dari G30S ini, apakah benar PKI ataukah si Soeharto ini? Banyak muncul kontroversi di mana G30S hanya gunakan sebagai alat politik dan dalang sebenarnya adalah Soeharto yang ingin memperkuat posisinya serta dibantu oleh CIA sebagai usaha untuk mengurangi penyebaran komunisme. Next kah? Lanjut. Next kah? Enggak, rumusan. Rumusan. Jadi, berikut ini adalah rumusan masalah yang kami buat dari kelompok 2. Yang pertama adalah apa latar belakang terjadinya peristiwa penculikan jenderal dalam gerakan 30 September 1965. Yang kedua, siapa aja sih aktor utama yang terlibat dalam peristiwa tersebut menurut berbagai pandangan sejarawan. Dan yang ketiga, apa dampak politik, sosial, dan historiografis dari peristiwa ini terhadap sejarah Indonesia. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya akan saya berikan pada Rio Juliansyah. Next kah? Tujuan penelitian. Satu, di sini saya bakal ngebahas tujuan penelitian dari kelompok kita. Satu, menganalisis latar peristiwa penculikan jenderal dalam gerakan 30 September 1965. Di sini yang pertama kita bakal ngejelasin tentang latar belakangnya apa sih, kayak penculikan itu gimana jadinya, kenapa bisa ada penculikan itu dan siapa aja dalang-dalangnya. Kedua, mengidentifikasikan aktor-aktor terlibat berdasarkan pandangan sejarawan dan sumber-sumber sejarah. Jadi kita ngelihat nih aktor-aktornya siapa aja yang terlibat dalam G30S ini, tapi dari pandangan sejarawan-sejarawan dan sumber-sumber yang bersejarah. Ketiga adalah membandingkan versi resmi pemerintahan Orde Baru dengan teori-teori alternatif dari para sejarawan. Lanjutkah? Next. Udah itu ringkasan peristiwa. Ringkasan peristiwa. Jadi G30 September ini, gerakan 30 SPK ini merupakan gerakan yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan
Presiden Soekarno. Dan mengubah Indonesia tuh yang awalnya jadi, kan Indonesia awalnya sendiri itu kan negara kesatuan kan. Nah, mau diubah jadi negara komunis yang sama gitu sama rata dan tidak memiliki Tuhan. Gerakan ini juga dia dipimpin oleh pasukan Cakrabirawa yang diketuai oleh DN Aidit. Kejadian tersebut terjadi di tanggal 1 Oktober. Petinggi teknik TNI Angkatan Darat dijadikan target. 3 dibunuh di tempat dan 6 lainnya diculik dan dijatuhkan di lubang buaya. Dan siapa aja sih yang jenderal-jenderal tersebut yang masuk dalam pembunuhan itu? Ada Ahmad Yani, terus Legend Raden Suprapto, Legend Suparman, terus Maiden Mas Tirto Darmo Haryono, Panjaitan, terus ada Maijan Sutoyo, dan Pierre Tandean. By the way, Pierre Tandean sendiri, dia itu sebenarnya bukan targetnya. Target utamanya itu dari Nasution, tapi Pierre Tandean menggantikan posisi Nasution tersebut. Oke, sekian dari saya. Silakan dilanjutkan oleh Kinar. Ya, terima kasih Rio. Saya akan melanjutkan dan pertama yang kita bahas adalah teori di belakang G30S. Yang pertama adalah teori yang paling umum, yaitu teori di mana PKI adalah dalang operasi ini. PKI dibilang dalang karena mereka tadinya dibilang mau menggantikan ideologi Indonesia yang tadinya kesatuan menjadi negara komunis yang juga menyebarkan secara luas paham komunis. Selanjutnya adalah teori Soeharto sebagai dalang. Teori ini muncul setelah masa Soeharto sebagai presiden turun dan sejarawan berani untuk mengeluarkan opini mereka tentang Soeharto, yaitu di mana Soeharto menjadi dalang di balik PKI G30S. Hal ini dibantu dengan CIA, di mana CIA juga bertujuan untuk menghentikan penyebaran Partai Komunis di Indonesia. Buktinya itu diberikan kepada Indonesia oleh seorang diplomat bernama David T. Johnson, seorang diplomat Amerika Serikat. Next slide. Nah, ini adalah hasil penelitian kita. Setelah kami telusuri dan diteliti ulang, penyebab terjadinya G30S dikarenakan faktor-faktor berikut. Yang pertama adalah konflik internal di TNI Angkatan Darat. Hal ini muncul karena persaingan di antara berbagai kelompok dalam militer yang berperan atau berimpak besar kepada faktor tersebut. Yang selanjutnya adalah politik nasional. Situasi politik Indonesia tidak stabil saat itu, maka dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk mendorong suatu kehendak. Yang ketiga adalah propaganda Orde Baru. Propaganda ini dijadikan peristiwa resmi yang disiarkan dan diceritakan oleh rezim Soeharto yang menyudutkan PKI sebagai dalang utama dari G30S. Yang terakhir adalah keterlibatan asing atau anggota dari negara lain, yaitu CIA tadi, di mana CIA yang bertujuan untuk menghentikan penyebaran komunisme di Indonesia. Next slide, kami akan berikan kepada Raka. Oke. Kemudian yang selanjutnya ada pembahasan mengenai mayoritas Indonesia lebih percaya teori PKI karena dahulu jika mengatakan hal lain dapat ancaman mati. Nah, mengapa lebih percaya teori PKI pada zaman dahulu? Karena pada zaman dahulu itu, tepatnya pada masa Orde Baru, Soeharto ini pada masa kepemimpinannya sangat bersifat otoriter. Makanya jikalau mungkin ada beberapa orang yang mempunyai pemikiran lebih kritis, ingin mencari atau mengupas lebih dalam tentang sejarah dalang di balik pembunuhan para jenderal ini, sama Soeharto bisa diancam ya, ancaman bisa bahkan dihukum mati. Apalagi pada saat itu ada
yang dinamakan penembak misterius atau Petrus. Nah, setelah ditelusuri, ada kemungkinan besar Soeharto adalah dalang sebenarnya dengan bantuan CIA yang sudah dikonfirmasi oleh diplomat Amerika Serikat bernama David T. Johnson di bukunya Indonesia 1965. Nah, mungkin setelah kepemimpinan Soeharto ini lengser, mulailah beberapa eh, sejarawan atau beberapa beberapa orang yang penasaran atau masih tidak apa ya, bisa dibilang masih curiga dengan dalang yang sebenarnya tidak bisa dibilang tidak masuk akal ini, mencari dan mengupas lebih dalam tentang siapa yang dibalik dalangnya pembunuhan para jenderal ini. Dan yang sekarang atau waktu kejadian tersebut kan bisa dibilang dia tanda yang menimbulkan banyak spekulasi pertanyaan kepada masyarakat terkait mengapa jadi seperti itu. Nah, kesimpulannya, setelah diteliti, memang benar mayoritas masyarakat Indonesia percaya bahwa PKI pelaku di balik G30S karena adanya propaganda. Nah, ini yang saya bilang tadi, karena dipropagandakan oleh Soeharto ini G30S ya, jadi menimbulkan banyak spekulasi karena dalam film-filmnya jika disandingkan dengan kejadian-kejadian sebenarnya oleh para sejarawan itu banyak yang di luar dari apa ya, di luar dari kejadian di film itu. Ternyata ada yang tidak ada, yang dibilang tangannya dibeset atau dipotong, digunting, tapi ternyata kenyataannya tidak seperti itu. Jadi banyak sekali menimbulkan spekulasi yang dimana membuat para sejarawan mengupas lebih dalam dalang sebenarnya, dan sampai sekarang pun muncul dugaan terbesar dalam masyarakat ini adalah Soeharto sebagai dalang. Oke, sekian, terima kasih untuk presentasi kami dari kelompok 2 terhadap karya tulis ilmiah kami yang kami ringkas dan kami rangkum dalam PPT ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih Pak Sidik. Terima kasih Pak Wassalamualaikum Sidik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, terima kasih.